Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Bravo Farm. Hari ini hari ketiga pemeliharaan ayam bejantan. Hari ini kita akan update kegiatan apa saja yang dilakukan di kandang. Dan untuk pagi hari ini kita cek dulu, baru saja selesai untuk mengambil wadah minum karena sudah habis semua dan akan diganti minumnya. Dan pagi hari ini masih menggunakan Vitacik ya, dulur-dulur. Kemudian kita cek suhu setelah pembukaan tirai untuk mengambil minum. Suhu ya berkurang sedikit 29,5 tapi masih aman dengan perilaku ayam. Dan pagi hari ini juga kita lakukan pengisian wadah pakan baby chick. Seperti yang saya bilang, paling tidak setinggi leher wadah baby chicknya. Dan juga kita isi juga di area-area yang dipakai ayam untuk mematok pakan ya, di nampan modifikasi bekas box DOC. Kemudian pagi hari ini di hari ketiga kita kasih super feeder wadah pakan yang fungsional untuk 0 sampai dengan panen, tapi kita coba untuk melatih saat nanti ayam dewasa sudah tidak bingung. Kita berikan 4 titik ya. Di sana ada 2, sini 1, kemudian di ujung sana 1. Kita letakkan di area yang kemungkinan paling banyak ayam beraktivitas di situ ya. Kemudian untuk kompor masih menyala pagi hari ini. Nanti siang akan kita cek dari sisi suhu, ayam penting atau tidak, dan hujan atau tidak. Kalau memungkinkan nanti siang kemungkinan akan dibuka. Kemungkinan nanti siang akan dimatikan kompornya oleh bapak saya karena saya hari ini juga harus kerja. Nanti kita sambung lagi ya dulur-dulur, sore hari dan malam hari, perkembangan pemeliharaan di hari ketiga ini. Setelah pulang kerja kita cek kondisi brooding ayam untuk melanjutkan aktivitas di sore hari. Setelah siang tadi di cuaca panas kompor sudah dimatikan, maka kita cek kondisi brooding seperti apa ya dulur-dulur. Sekarang kita cek pemanas atau kompor. Dari tadi siang sudah dimatikan karena kondisi cuaca cerah. Empat-empatnya mati, hanya mengandalkan bolam lampu kuning sebagai tambahan pemanas. Dan sebentar lagi mendekati jam 4 akan mulai dinyalakan kompornya. Untuk suhu tanpa pemanas karena kondisi cuaca cerah masih di angka 30 sekian derajat Celcius. Dan kebetulan ini air minum juga sudah mau habis, jadi mungkin sebentar lagi 1-2 jam akan kita ganti lagi minumnya, sekaligus menambah stok makan, baik di nampan maupun di bibijik ya, dulur-dulur. Untuk ayam yang mati tambah 1 lagi di hari ketiga ini, jadi total kematian ada 4 ekor ya, dulur-dulur. Berhubung sudah mendekati maghrib, maka kompor kita nyalakan satu persatu. Juga kita nyalakan gas olek. Jangan sampai ngadat kompornya, kita pastikan hidup normal. Kemudian dalam satu pekerjaan ini juga kita bisa lakukan yang lain, menambah stok pakan di bibijik, di nampan, dan bisa juga sekalian juga mengeluarkan tempat minum yang sudah habis dicicil, supaya nanti ketika kita mengisi air minum tinggal ambil yang sisanya. Dan pastikan juga gas yang ada di luar sudah cukup untuk sampai dengan besok pagi ya dulu, supaya kita nanti malam tidak bingung jika gas habis dan mungkin kita malah ketiduran.
dan komposisi yang pas untuk area ayam beraktivitas itu lengkap seperti ini ya dulur. Saling mendekat antara kompor, lampu, baby chick, tempat makan yang nampan, juga ada super feeder kita beri latihan, dan juga tempat minum. Ini ayam akan senang karena di semua titik dia dekat ya, dulur-dulur. Kondisi pada malam hari, kita cek suhunya dulu. Masih di angka 30 derajat. Ayam menyebar dengan merata. Dan minum habis diganti ya, dulur-dulur. Kompor pemanas semuanya apinya stabil. Dan seharusnya ini kita sambil ngopi ya dulu lebih santai. Biasanya kalau malam, cuma belum sempat ini. Biasanya kalau malam saya sambil ngopi, merenung di depan brooding ini, dan sebatas cerita aja bahwa pengembangan dari usaha kami juga ternyata hasil dari setiap kami merenung di depan brooding ya. Ketika populasi kami masih 1.300, pertama kali beternak, setiap malam brooding seperti ini kesempatan kita untuk ngecek sambil ngopi, duduk di depan brooding, di depan plastik transparan yang saya bilang untuk cek dari luar bisa itu salah satu cara untuk kita merenung menghadap brooding, terus membayangkan bahwa apakah usaha ini bisa berkembang dengan kondisi persaingan usaha dan stok pasar yang melimpah misalnya. Ternyata bertahap, alhamdulillah bisa. Dulu kandang yang sekarang ini buat brooding, terus kandang baru itu kondisinya masih kebun ya dulu. Ternyata setelah merenung gimana caranya supaya bisa berkembang perlahan-perlahan dari 1.300 menjadi 6.000 ekor, tapi itu hanya sebatas cerita saja ya dulu. Kalau ternyata menikmati usaha itu sebenarnya simpel. Salah satunya kalau dengan ternak ayam, saat brooding ini masih, kalau kita bilang ayam masih lucu-lucunya ya, itu kita masih bisa melihat gerak-gerik ayam, terus dari luar brooding kita ngopi, merenung ya. Coba dulu-dulu praktekkan kalau belum atau jarang melakukan itu, digunakan untuk hal yang baik merenungnya, untuk mengembangkan usaha dulur-dulur. Dan semoga yang menonton video ini, yang sedang struggle, yang sedang mengembangkan usahanya juga bisa berkembang ya dulur-dulur. Kita lihat di brooding ini, di bagian alas sudah menurut saya ini sudah penuh dengan sekam yang keluar dari bawah dan juga kotoran-kotoran dari ayam ya. Mungkin 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan harus sudah kita angkat alas DOC-nya, kertasnya, supaya amoniaknya tidak menyebabkan penyakit. Dan kalau kita lihat kenapa ini bisa merata, ini dulur-dulur juga harus bisa menyeting semua peralatan kandang agar mudah dijangkau oleh ayam. Seperti yang saya bilang tadi sore, bahwa ketika ayam dekat dengan tempat minum, baby chick, dengan wadah pakan nampan seperti ini, dengan kompor, dengan super feeder yang mungkin kita sedang lakukan uji coba melatih ayam seperti ini, super feeder ini juga penting supaya mobilitas ayam tidak terlalu jauh dan tidak membuat desek-desekan ya. Kalau di setiap titik itu ayam merasa mudah menjangkau tempat makan, tempat minum, ketika dia merasa kedinginan mendekat ke kompor, itu akan lebih merata
persebaran ayam. Itu juga yang berpengaruh dengan jumlah pemanas, ya disesuaikan. Kalau pemanas paling tidak satu kompor gas ini maksimal untuk 1.500 ya dulu. Maka ini dengan 4 kompor, 1 gasolek, 2 lampu kuning, ini sudah sangat memadai untuk 6.000 ekor ayam. Jadi jangkauan ayam terhadap perataan kandang di dalam brooding itu juga mempengaruhi persebaran ayam dan kenyamanan ayam ya dulur-dulur. Mungkin itu aja aktivitas di hari ketiga ini ya dulur-dulur. Kita sambung di hari berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.